Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Min majmu' kalam al-imam al-arif billah al-kutub Abi Bakar bin Muhammad bin Umar as-Saqqaf radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid darain amin. وقال رضي الله عنه وذكر لديه رضي الله عنه الدعاء إلى الله. قال سيدي بعض الدعاء عنده لسان تعبير وعنده علم ولكن لم يكن لتذكيره وعظ ولكن لم يكن للتذكير ولكن لم يكن لتذكيره موعظة وتأثير. وبعضهم ما عنده لسان تعبير وموعظة تأثير وبعضهم ما عنده لسان تعبير ولا يتكلم كثير ولكن كلامه في القلوب تأثير. هذا سبب لأن الداعي الذي لكلامه تأثير كملت مشايخه الأربعة وإن الذي ما له تأثير لعدم كمال مشايخه الأربعة وإن كثر مشايخه لأنه اشترط أن يكمل مشايخه الأربعة وهم شيخ التربية وشيخ النظر وشيخ السلوك وشيخ الفتح. ثم قيل لسيدي وهل قد يجتمع هذه المشيخة في شخص واحد؟ قال سيدي نعم قد يجتمع في شخص واحد. ثم سأله ثانيا وهل يشترط أيضا أن يعرف المريد الشيخ أم لا؟ قال سيدي لا، ما يشترط المعرفة. وكما ما وقع لسيدنا الفقيه المقدم مع شيخه أبي مدين أو كما قال رضي الله عنه ونفع الله به الجميع آمين. Dari kalam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf. Beliau menerangkan sebagian da'i, orang yang berdakwah ilallah, mereka tidak punya bahasa yang indah, tutur kata yang indah. Tapi dia punya ilmu. Punya ilmu tapi tidak bisa berbahasa indah. Karena itu kadang-kadang mereka tadi itu dalam bahasanya sekalipun indah tapi tidak ada takdir. Tidak ada pengaruh di dalam hati manusia tadi itu. Hanya sekedar menjadi suara yang didengarkan. Ada lagi yang bahasa nggak bisa dia. Dia nggak banyak bicara. Tetapi subhanallah ada pengaruh dengan hati. Hati dengan memandang dia sudah terbuka. Berapa banyak orang yang tobat kepada Allah karena cukup dengan memandang. Bicaranya dikit, tapi itu betul-betul menjadi obat bagi si pendengar tadi itu. Apa permasalahannya? Nah ini. Orang itu, kalam orang itu akan menjadi takdir, akan sangat berpengaruh kalau mempunyai 4 guru. Ada yang disebut Syekhut Tarbiyah, ada yang disebut Syekhun Nazar, ada yang disebut Syekhus Suluk, ada yang disebut Syekhul Fatah. 4 guru ini kalau sudah orang, bukan hanya sekedar belajar ilmu nahwu, bukan hanya sekedar belajar ilmu tauhid, ilmu sarraf, ilmu fikih, tapi ada Syekhut Tarbiyah, ada Syekhus Suluk, ada Syekhul Fatah, dan ada Syekhun Nazar. Ketika 4 guru ini ada pada seseorang, subhanallah, kalamnya sekalipun sedikit,
bahkan sukutnya bicaranya sudah sangat mempengaruhi kepada orang yang ada sekitarnya. Kemudian beliau ditanya juga, kira-kira ada nggak satu orang menjadi syekh ini semuanya? Satu orang bisa jadi syekhul tarbiyah, jadi syekhul suluk, bisa syekhul nazar, bisa jadi syekhul fatah. Kata beliau, ya bisa. Kadang-kadang satu orang karena sudah sempurna, maka dia termasuk menguasai 4 masyayikhah tadi itu. Kemudian beliau ditanya, apakah harus ketemu dengan syekh-syekh itu semuanya? Kata beliau, enggak harus ketemu. Fagil Mugaddam aja syekh tarikatnya Abi Madian enggak ditemui. Artinya enggak pernah bertemu. Tapi beliau mendapatkan khirgah daripada beliau Abi Madian lewat muridnya malah dipesenin sampaikan kepada Fagil Mugaddam. Cuma nanti ada di Mekah serahkan sama si fulan disebutkan ya. Setelah dari situ si fulan ini biar nanti ke Tarim untuk ketemu dengan Fagil Mugaddam. Subhanallah, setelah diserahkan meninggal nih. Pesuruh yang pertama meninggal dunia, kemudian diserahkan aja. Nah, ini gambaran kepada kita saudara bahwa kita semuanya ini akan ditemukan dengan syekh-syekh itu semuanya asal kita sudah menjadi orang yang layak. Kan itu harus ada isti'dad. Harus ada persiapan. Ya, harus ada persiapan. Ketika kita sudah menjadi orang yang siap, maka Allah akan temukan itu semuanya. Kapan menjadi orang yang siap? Nah, ini yang harus kita pelajari. Pertama, harus punya ilmu kesahan atas kewajiban agama. Sholat harus tahu ilmu kesahan sholat. Yang disebut ilmu wajib. Al-ilmu wajib. Wudhu juga demikian. Puasa dan lain-lainnya sampai ke tauhid. Yang kedua harus punya i'tiqadun sahih. Akidahnya harus benar. Kalau akidahnya nggak benar, nggak mungkin kita akan jadi salik. Dan nggak mungkin akan ditemukan dengan Robbi. Harus punya i'tiqadun sahih, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. I'tiqadun sahih. Yang ketiga, harus istirda'ul khusum. Jangan punya bekas salah sama orang. Kalau ada urusan harta, selesaikan. Kalau pernah menfitnah orang, ya kamu harus minta maaf dengan tetangga, dengan keluarga. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu itu. Yang ketiga, yang keempat, taubah nasuhah. Taubatun nasuh. Taubat yang betul-betul sah. Yang disebut taubatun nasuh. Artinya, tidak mengulangi perbuatan kesalahannya sampai akhir hayat. Nggak ada rencana sama sekali untuk mengulangi perbuatan kesalahan. Ini orang disebut salik. Kalau jadi salik yang sodik, maka insya Allah Allah akan temukan syekh-syekh tadi itu. Jadi layak untuk dibina. Syekh ini yang disebut syekh murabbi, syekh suluk, syekhun nadar dan lainnya. Ini ibarat petani yang menanam bibit. Dia pasti akan mencari dari bibit yang unggul, tanah yang subur. Kemudian dia akan sirami setiap saatnya. Dia akan jaga daripada rumput-rumput liar, daripada hama. Dia akan pupui itu tanaman sampai akhirnya gede, sampai akhirnya berbuah. Begitulah kalau ketemu dengan syekh-syekh tadi itu. Kita akan dipantau, kita akan dididik, kita akan dibina sampai usul ilallah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus mempersiapkan diri kita untuk bisa bertemu. Kalau enggak akan mungkin itu. Idza sadagal murid atau idza sadagal salik wajada syekhahu amama darih. Orang kalau sudah benar-benar menjadi salik yang beneran, gurunya ada di muka rumahnya. Tapi belum tentu kadang-kadang tahu. Belum tentu kadang-kadang
tahu. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kita ini sudah ditarbiyah oleh murabbi. Kadang-kadang begitu ya. Yang penting kita harus menjadi salik dulu. Insya Allah Allah akan temukan itu semuanya. Wallahu a'lam.